Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Baik pemirsa, ya hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk sekedar melihat-lihat kondisi tanaman yang ada di pekarangan yang kebetulan saya tanam ya. Jadi begini pemirsa, ada satu tips yang lumayan bagus nih, yang lumayan apik untuk kita tiru, untuk kita adopsi sih sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan proses penanaman, nah sebelum kita melakukan proses tanam bertanam, sebaiknya pemirsa harus menyiapkan terlebih dahulu amunisi yang akan kita gunakan dalam proses bertanam tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang sering diabaikan ya, terutama oleh kita nih petani-petani pemula dan kebanyakan petani ya, menanam dulu urusan belakangan. Nah, ini yang keliru ya sebenarnya. Terlebih bagi pemirsa yang menggunakan sistem penanaman atau metode bertanamnya dengan cara organik ya. Kalau misalnya yang instan sih enggak apa-apa ya. Hari ini kita butuh, tinggal pergi ke toko, beli, selesai urusannya. Tapi berbeda ceritanya dengan pemirsa yang bertanamnya dengan organik ya, harus bikin dulu lah pupuk organiknya, kemudian kalau mau nyemprot pestisidanya harus bikin dulu, padahal proses membuatnya itu tidak singkat ya, atau cukup lama pemirsa ya. Taruhlah proses fermentasi saja butuh waktu antara 7 sampai 15 hari, bahkan kadang ada yang sampai 30 hari. Nah, itulah sebabnya ada saran yang cukup bagus ya, yang ya bagi pemirsa yang bertanam dengan sistem organik ini perlu diterapkan, dan saya juga menerapkan itu. Walaupun belum 100% gitu ya. Tapi saya menyiapkan amunisinya, pupuknya ya, kemudian pestisidanya terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman. Iya pemirsa, kenapa begitu pentingnya menyiapkan terlebih dahulu amunisi-amunisi yang harus kita gunakan untuk bertempur dengan hama dan penyakit tanaman ini? Karena kalau misalnya tanaman pemirsa ada gejala serangan, kita bisa langsung hantam ya. Kita bisa langsung aplikasikan pupuk organik atau pestisida organik yang kita sudah sediakan. Itu sih sebenarnya. Oke, kita coba cek-cek dulu ya, tanaman kita ada yang terserang hama atau enggak nih. Oke ya. Oke pemirsa, ini gejala yang muncul di daun tanaman terong ini ada kuning-kuning begini ya, ada kuning di daun bagian depan. Nah, coba kita cek. Mesti kalau ada yang seperti ini, kita cek dulu apakah ada sesuatu yang di belakangnya gitu kan. Ada kutu nih pemirsa nih, ya tuh. Tuh. Kutunya putih-putih nih. Oke, ini ada yang seperti ini juga nih pemirsa nih. Nih, dia semacam panu gitu ya. Kalau dari balik daunnya itu dia putih-putih begini, bercak-bercak putih. Nah, ini mesti ada sesuatu nih di belakangnya nih yang menyebabkan daun. Coba kita cek. Nah, kan? Tuh. Ini dia. Nih juga nih. Jadi ini kutunya ini kutu juga nih. Oke. Coba ini juga nih kita cek nih. Nah, tuh banyak banget tuh. Ya, ini juga kita cek. Iya pemirsa, ini dia nih.
Ini kutunya lumayan banyak ya. Ya, ini cabai. Kalau yang cabai ini kayaknya pucuknya seperti apa ya? Kalau saya lihat kalau yang cabai ini kayaknya bisa efek dari pupuk nih. Bisa efek dari pupuk nih karena hama di belakangnya tidak ada. Baik pemirsa, karena saya sudah ready itu larutan pestisida yang sudah saya buat, tinggal ngecorkan ke dalam tangkinya. Nanti kita hari ini nanti kita coba semprot ya yang kena kutu tadi itu. Nah, pemirsa, untuk untuk pestisida nabatinya saya menggunakan larutan kunyit. Kemudian saya tambahin lagi dengan ini mengkudu atau pace yang sudah busuk-busuk tuh. saya bejek-bejek campur dengan larutan kunyit dan kemudian disaring nanti ya tentunya ya supaya nozzle-nya tidak mancet. Oke, kita coba langsung semprot aja dulu ya untuk pengendaliannya. Ya, baiknya untuk pengendalian hama. Jadi penyemprotannya tidak hanya di bagian atas, tapi juga di bagian bawahnya daun ya pemirsa ya. Nah, karena kita berharap nanti dari aroma kunyit dan itu bau menyengat dari pace itu, jadi akan bisa mengusir hama yang melekat atau menempel di daun-daun tanaman. Nah pemirsa, inilah pentingnya kita mempersiapkan terlebih dahulu amunisi yang harus kita gunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman ya. Khusus bagi pemirsa yang menggunakan budidaya dengan sistem organik ya. Jadi tidak perlu lama-lama, kalau amunisi sudah siap kan otomatis kita langsung bisa, kalau ada gejala seperti ini kita bisa langsung aplikasi ke tanamannya ya. Tidak perlu menunggu 2 minggu lagi, bikin dulu, tunggu 1 bulan lagi gitu kan. Nanti tanamannya jadi keburu dead gitu kan. Keburu kalah kita sama hama dan penyakitnya. Itu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kita sudah selesai melakukan penyemprotan atau pengendalian hamanya. Mudah-mudahan informasi yang sangat sederhana dan singkat ini bisa memberikan manfaat. Tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.